Agathe Uwilingiyimana, Perdana Menteri Rwanda, kematiannya menyulut kerusuhan rasial mengarah ke genosida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Aswir Astaman Channel yang membahas tentang tragedi kemanusiaan yang terjadi di berbagai belahan dunia. Agathe Uwilingiyimana, hampir semua kita merasa asing dengan nama ini. Ia adalah seorang Perdana Menteri Rwanda Afrika. Kita memilihnya sebagai topik video ini karena kematiannya memicu kerusuhan rasial dan korban yang sangat mengerikan. 800.000 nyawa melayang. Agathe Uwilingiyimana adalah seorang tokoh penting dalam sejarah politik Rwanda yang berperan sebagai Perdana Menteri dari April 1993 hingga April 1994. Lahir pada 23 Mei 1953 di wilayah Nyaruhengeri, di Provinsi Butare, Uwilingiyimana tumbuh dalam keluarga sederhana. Ia dikenal sebagai wanita yang cerdas dan pekerja keras, yang berhasil menyelesaikan pendidikan tinggi di Universitas Nasional Rwanda dengan gelar dalam bidang kimia. Sebelum memasuki dunia politik, Uwilingiyimana bekerja sebagai guru dan kemudian sebagai inspektur pendidikan. Keberhasilan dan reputasinya dalam bidang pendidikan menarik perhatian dunia politik Rwanda yang pada saat itu tengah mengalami ketegangan etnis dan politik. Pada 1992, ia bergabung dengan partai politik Mouvement Républicain National pour la Démocratie et le Développement, namun kemudian berpindah ke partai Mouvement Démocratique Républicain yang lebih moderat. Pada April 1993, Agathe Uwilingiyimana diangkat sebagai Perdana Menteri Rwanda, menjadi wanita pertama yang memegang posisi tersebut. Penunjukannya merupakan sebuah langkah besar menuju inklusivitas gender dalam politik di Rwanda, meskipun situasi politik dan etnis di negara tersebut sangat tegang. Rwanda saat itu berada di ambang perang saudara antara pemerintah yang didominasi oleh suku Hutu dan pemberontak Front Patriotic Rwanda, RPF, yang sebagian besar anggotanya adalah Tutsi. Sebagai Perdana Menteri, Uwilingiyimana dikenal sebagai seorang pemimpin yang berusaha untuk mempromosikan perdamaian dan rekonsiliasi di tengah ketegangan yang semakin memanas. Ia mencoba untuk menegosiasikan perjanjian damai antara pemerintah dan RPF, dan mengadvokasi hak asasi manusia serta keadilan sosial. Namun, posisinya sebagai seorang wanita dan seorang moderat membuatnya menjadi target bagi ekstremis Hutu yang tidak menyukai kebijakannya yang inklusif. Pada tanggal 6 April 1994, pesawat yang membawa Presiden Juvenal Habyarimana ditembak jatuh, memicu pecahnya genosida Rwanda. Keesokan harinya, pada tanggal 7 April 1994, Agathe Uwilingiyimana dan suaminya dibunuh oleh anggota Garda Presiden. Sebelum kematiannya, dia telah berusaha untuk melarikan diri dan menyembunyikan anak-anaknya di markas United Nations Assistance Mission for Rwanda, sebuah langkah yang berhasil menyelamatkan nyawa anak-anak. Meskipun dijaga oleh 10 anggota pasukan Belgia dari PBB, mereka tidak dapat melindungi Uwilingiyimana dari serangan tersebut, dan para penjaga PBB kemudian ditangkap dan dibunuh oleh pasukan Rwanda.
Pembunuhan Agathe Uwilingiyimana menandai awal dari genosida yang mengakibatkan kematian lebih dari 800.000 orang Tutsi dan Hutu moderat dalam waktu kurang dari 100 hari. Kematian tragisnya tidak hanya mengguncang Rwanda tetapi juga dunia internasional, menunjukkan kegagalan komunitas global dalam mencegah genosida. Warisan Uwilingiyimana dikenang sebagai simbol keberanian dan dedikasi terhadap perdamaian dan keadilan. Sebagai seorang pemimpin wanita di masa-masa yang penuh gejolak, ia menunjukkan integritas dan keberanian luar biasa. Meskipun hidupnya berakhir dengan tragis, perjuangannya untuk perdamaian dan rekonsiliasi tetap menjadi inspirasi bagi banyak orang di Rwanda dan di seluruh dunia. Aswir Astaman Channel, terima kasih telah berkunjung.